Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayusa Fitriani. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai perhitungan bilangan bertanda dan aritmatika biner bertanda yang merupakan bagian dari tugas mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Video ini saya buat sebagai tanggung jawab saya dalam memahami dan menjelaskan materi ini secara mendalam. Sebelum kita lanjut ke materi, kita harus memahami apa sih itu bilangan biner bertanda dan aritmatika biner bertanda. Dalam dunia komputasi, representasi data sangat penting terutama dalam bentuk biner. Salah satu aspek krusial adalah bagaimana komputer menangani bilangan negatif. Untuk itu, kita perlu memahami bilangan bertanda dan aritmatika biner bertanda. Bilangan bertanda adalah sistem representasi bilangan yang mencakup nilai positif dan negatif, dan aritmatika biner bertanda adalah operasi matematika yang mencakup penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan juga pengkalian dalam format biner yang mempertimbangkan tanda bilangan. Pemahaman ini sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak, sistem digital, dan rekayasa komputer karena berkaitan langsung dengan bagaimana prosesor memproses data numerik. Pengertian bilangan bertanda. Bilangan bertanda adalah bilangan yang dapat memiliki nilai positif atau negatif. Dalam komputer, bilangan ini biasanya direpresentasikan dengan bit tambahan untuk menunjukkan tanda. Misalnya pada representasi biner 8 bit, bit paling kiri sering digunakan untuk menunjukkan tanda 0 untuk positif dan 1 untuk negatif. Contoh perhitungan bilangan bertanda. Contoh mudah dalam penjumlahan bilangan bertanda seperti plus 5 dan minus 3. Dalam biner, plus 5 direpresentasikan sebagai 0,000000101 dan minus 3 sebagai 111111101. Ketika operasi dilakukan, hasilnya menjadi 0,0000001,0 yang adalah nilai 2. Dalam situasi lain, perhitungan integer negatif perlu diperhatikan untuk memastikan hasilnya valid. Pengertian aritmatika biner. Aritmatika biner adalah operasi matematika dasar, yaitu mencakup penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian yang dilakukan dengan sistem bilangan biner 2 digit, basis 2, yang hanya menggunakan 2 digit, yaitu 0 dan 1, yang dapat bernilai positif maupun negatif. Representasi bilangan bertanda. Pertama, ada sign and magnitude adalah salah satu cara untuk merepresentasikan bilangan bertanda positif dan negatif dalam sistem biner. Sistem ini menggunakan bit paling kiri sebagai penanda tanda, 0 untuk positif dan 1 untuk negatif. Sisa bit digunakan untuk menunjukkan nilai absolut atau magnitudenya. Contoh 8 bit, misalnya kita merepresentasikan plus 10 dalam bentuk biner, yaitu 0,000001010. 0 di awal itu menunjukkan positif. Untuk merepresentasikan minus 10 dalam bentuk biner, yaitu 1,0001010. 1 di awal ini menunjukkan representasi minus. 2. Ada ones complement. Ini adalah metode representasi bilangan biner bertanda di mana bilangan negatif diperoleh dengan membalikkan semua bit, 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0 dari bilangan positifnya. Contoh 8 bit. Misalnya kita merepresentasikan plus 5, yaitu 0,0000101. Ketika kita akan mengubah menjadi minus 5, maka 0 yang tadi itu kita balik menjadi 1. Yang itu menjadi 111111010. Oke, kita lanjut ke two's complement, di mana ini adalah metode representasi bilangan biner bertanda yang paling umum digunakan dalam sistem komputer karena hanya memiliki satu representasi untuk 0 dan memungkinkan operasi matematika yang lebih sederhana. Contoh dalam 8 bit, misalnya kita merepresentasikan plus 5, yaitu 0,000000101, dan untuk minus 5 yaitu 111111011. Cara membentuk bilangan negatif dalam two's complement. Untuk mengubah bilangan positif ke bentuk negatif, 1. Komplementkan semua bit, yaitu 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Ini disebut ones complements. 2. Tambahkan 1 pada hasilnya. Contoh, kita mengubah plus 5 menjadi
minus 5 dalam 8 bit. Pertama plus 5 yang dalam bentuk binernya itu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Ketika kita mengubah ke ones complement yaitu 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, ditambahkan 1 di akhirnya yaitu 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Ini adalah minus 5 dalam two's complement. Oke, kita lanjut ke aturan dasar penjumlahan. Di sini ada beberapa aturannya. Pertama ada 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 1, 0. Hasilnya 0 dengan carry 1 ke digit bagian kiri. Contoh penjumlahan biner, di sini kita akan menjumlahkan 1011 ditambah dengan 1101 dalam bentuk desimal. Ini diartikan sebagai 11 ditambah dengan 13. Kita mulai dari kanan ke kiri, di mana 1 plus 1 yaitu 10, di mana 0 ditulis dan carry 1 ke digit kiri. 1 ditambah 0 ditambah 1 ditulis 0, carry-nya 1. 0 ditambah 1 ditambah 1, 0 ditulis 0 dan carry 1 ke digit kiri. 1 ditambah 1 tambah 1, 1 ditulis 1, carry 1. Sisa carry 1 ditulis di depan. Di sini saya akan menambahkan video tutorial dalam penjumlahan dan pengurangan biner. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh penjumlahan dan pengurangan biner. Di sini ada dua contoh biner yang akan kita jumlahkan. Ketentuan dalam penjumlahan biner itu seperti 1 ditambah 1 itu 1 kosong ya, 1 0 maksud saya. Misalnya 1 ditambah 1 tambah 1 itu 1 1. Ini ada contohnya. Nah, ini kita jumlahkan 1 tambah 1 tadi ketentuannya 1 tambah 1 kan 1 0. Berarti di sini kita taruh 0, simpan 1. Nah, 1 tambah 1 tambah 1 berarti 1 1. Kita taruh di sini 1, simpan lagi 1, sama berarti 1 tambah 1 tambah 1 1 1 ya. Berarti di sini 1, kita simpan di sini 1. Berarti 1 tambah 1 tambah 0. Ini 0 berarti kan? 1 0, 1 0 1 tambah 1 1 0 kan? Berarti di sini 0, di sini simpan 1, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 1. Jadi seperti ini hasil dari penjumlahan biner di atas. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Di sini 1 ditambah 1 itu 1 0 kan? Berarti di sini 0, simpan 1. 1 ditambah 1 tambah 1 itu 1 1. 1, simpan 1 lagi. 1 tambah 1 tambah 1 1 1 ya. Jadi 1 1. Sini 1 tambah 0 itu 1. Di sini 1 tambah 1 1 0. Jadi ini hasil dari penjumlahan biner di atas. Kita lanjut ke pengurangan. Di sini di pengurangan itu juga punya ketentuan ya. Misalnya 1 ditambah 0 dikurangi 1 sama dengan 1, dan juga ada 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Ini ketentuan dalam pengurangan, selebihnya itu sama saja ya. Ini ketentuan dari penjumlahan biner. Nah, di sini ada contoh 0 dikurangi 1. 0 dikurangi 1 tidak bisa kan? Ini 0 dikurangi 1 tidak bisa, makanya 1 ini kita pinjamkan ke 0. Jadinya di sini 1 kurangi 0 dikurangi 1 kan 1 ini ketentuannya, berarti di sini 1. Di sini yang tadinya 0 berarti 0 tambah 0 kurangi 0 0. Terus di sini 0 kurangi 0 juga 0. Sini 0 kurangi 1 tidak bisa, kita pinjamkan dari sini. Berarti 1 dikurangi 0 dikurangi 1 lagi, hasilnya 1. Di sini tadi sudah dipinjamkan, berarti tinggal 0 ya, sisa 0. Berarti 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Oke, seperti ini hasil dari pengurangan biner. Sini kita buat contoh lagi ya. Ini ada contoh 0 dikurangi 1 tidak bisa, kita pinjamkan. 1
dikurangi 0 dikurangi 1 itu 1. Di sini 0 kan? 0 kurangi 0, 0. Di sini 1 kurangi 0 itu 1. 1 kurangi 1 itu 0. 1 kurangi 1 juga 0. Jadi begini hasil dari penjumlahan dan pengurangan biner. Penanganan overflow dalam operasi bilangan bertanda. Overflow dalam bilangan bertanda terjadi ketika hasil dari operasi melebihi rentan yang dapat direpresentasikan. Misalnya, jika penjumlahan dua bilangan positif menghasilkan bilangan negatif, ini menandakan terjadinya overflow. Untuk mendeteksi overflow, kita perlu memeriksa bit tanda hasil operasi dan membandingkan dengan bit tanda dari overrand. Ini penting untuk memastikan keakuratan operasi aritmatika pada bilangan bertanda. Kesimpulan, penggunaan bilangan bertanda dan aritmatika biner bertanda sangat penting dalam pemrograman komputer. Memahami metode representasi dan pengoperasian bilangan ini membantu dalam pengembangan perangkat lunak dan pengelolaan data yang efektif. Oke, cukup sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.